Ramadan dan Prapaskah mengajarkan kita satu hal yang sama. Bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dan lebih peduli terhadap sesama. Dalam dunia yang sering kali terpecah karena perbedaan, praktek puasa ini justru bisa menjadi jembatan yang menyatukan. Shalom. Episode kali ini kita akan membahas satu topik, puasa yang menyatukan, kisah Ramadan dan Prapaskah. Dalam perjalanan spiritual, banyak agama memiliki tradisi berpuasa. Dua di antaranya yang sering dibandingkan adalah Ramadan dalam Islam dan Prapaskah dalam kekristenan. Meski berasal dari tradisi yang berbeda, keduanya memiliki makna yang mendalam dalam penyucian diri dan pendekatan kepada Tuhan. Mari kita mulai dengan memahami yang pertama, apa itu Ramadan dan Prapaskah. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah dan dianggap sebagai bulan suci dalam Islam. Selama Ramadan, umat Muslim berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam. Tidak makan, tidak minum, atau melakukan aktivitas tertentu yang bisa membatalkan puasa. Sementara itu, dalam tradisi Kristen, Prapaskah adalah periode 40 hari sebelum Paskah. Dimulai dari Rabu Abu dan berakhir di Minggu Palma. Prapaskah adalah masa pertobatan dan refleksi yang diwarnai dengan puasa, doa, dan berbagi. Santo Agustinus menyatakan, puasa dan doa adalah sayap yang membawa doa kita lebih dekat kepada Tuhan. Bagian kedua yaitu persamaan dalam makna spiritual. Menariknya, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, Ramadan dan Prapaskah memiliki kesamaan yang kuat. Keduanya adalah waktu refleksi, penyucian diri, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. C.S. Lewis, seorang teolog Kristen terkenal, pernah menyatakan, puasa bukanlah tentang menghukum diri sendiri, tetapi tentang mengubah fokus kepada Tuhan. Baik Ramadan maupun Prapaskah juga mengajarkan nilai solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Saat berpuasa, kita merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang kurang beruntung, sehingga kita lebih terdorong untuk berbuat baik. Aspek yang ketiga adalah perbedaan dalam pelaksanaan. Tentu saja ada perbedaan dalam cara pelaksanaan puasa ini. Dalam saudara kita Muslim, puasa Ramadan bersifat wajib bagi mereka yang sudah balik dan sehat, dengan pengecualian bagi orang yang sakit, lansia, ibu hamil, dan menyusui. Puasa dilakukan dari fajar hingga maghrib. Dalam Kristen, puasa Prapaskah tidak memiliki aturan waktu yang baku. Beberapa umat Katolik memilih berpuasa dengan hanya makan 1 kali sehari, sementara yang lain menghindari makanan tertentu seperti daging dan beberapa makanan yang lainnya. Paus Fransiskus pernah berkata, puasa sejati adalah ketika kita membuka hati kepada Tuhan dan kepada mereka yang membutuhkan. Bagian yang keempat adalah bagaimana puasa bisa menyatukan. Di tengah perbedaan ini, Ramadan dan Prapaskah mengajarkan kita satu hal yang sama. Bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dan lebih peduli terhadap sesama. Dalam dunia yang sering kali terpecah karena perbedaan, praktek puasa ini justru bisa menjadi jembatan yang menyatukan. Seorang guru besar, Karen Armstrong,
seorang ahli agama dunia, menyatakan, jika kita melihat lebih dalam, semua agama mengajarkan kasih, belas kasih, dan refleksi diri. Inilah yang harus kita pegang dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, dengan memahami nilai-nilai yang sama dari kedua tradisi ini, kita bisa semakin menghargai keberagaman dan memperkuat toleransi antar umat beragama. Semoga diskusi ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita semua untuk lebih memahami dan menghormati satu sama lain. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan inspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetaplah menjaga pribadi yang lebih baik setiap harinya. Tuhan memberkati. Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita dapat mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus. Bersama Ikatan Kristen Nusantara, kita berkolaborasi dengan kasih supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.